Video ini khusus buat teman-teman yang sering merasa kesepian ya, sering merasa ditinggalkan, merasa asing, merasa tidak ada yang memahami, merasa tidak diterima oleh society atau masyarakat. Yang sebenarnya ini adalah titik awal teman-teman agar bisa melakukan topo ingrame kalau bahasa Jawa ya, atau meditasi di tengah keramaian. Kita awali dari sebuah pertanyaan. Kenapa orang-orang gila, orang-orang yang nggak waras, itu sering berbicara sendiri atau melakukan monolog ya? Beda ya monolog yang kita lakukan dalam kewarasan, dalam rasio yang masih kita miliki, dengan orang-orang yang berbicara sendiri di pinggiran jalan, dengan telanjang dan sebagainya. Ini rahasianya. Yang pertama adalah berbicara itu menggerakkan otot saraf di bagian verbal di otak kita. Maka agak logis ketika orang yang sedang tertekan, yang sedang emosi, itu akan marah-marah. Memang itu merenggangkan, itu menjadi solusi menggerakkan otot-otot di bagian verbal otak kita. Walaupun caranya salah ya. Teman-teman yang suka berteriak, itu lebih baik teriaknya di pantai ya, atau di gunung, di atas gunung itu. Ketika teman-teman hiking misal, teman-teman berteriak, itu akan melegakan. Kenapa? Itu menggerakkan saraf di bagian verbal yang menjadikan tekanan pikiran kita itu seakan-akan hilang. Dalam terapi kognitif yang saya lakukan setiap konseling, kebanyakan ya saya hanya mendengarkan curhat, mendengarkan cerita, atau bahasa kasarnya sampah-sampah pikiran yang keluar dari klien. Dan tidak jarang setelah 1-2 kali pertemuan dia buang sampah ke hadapan saya, ke saya, yang kemudian saya catat ya sebagai diagnosa, mereka tidak datang lagi. Itu artinya apa? Mereka sudah sembuh. Dan ketika saya chat, saya tanya gimana kabarnya, oh saya sudah bisa beraktivitas, saya sudah mulai lebih bahagia dan sebagainya. Caranya apa? Yaitu berbicara. Kebanyakan orang-orang yang kesepian itu merasa tidak ada yang bisa mengerti, tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang bisa memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya. Ini sih level yang tinggi ya. Ada beberapa orang yang setelah sampah pikirannya sudah selesai, habis, mereka muncul, di kepala mereka muncul pertanyaan-pertanyaan yang dilematis dan kebanyakan tentang teologi ya, tentang ketuhanan. Dan saya punya jawaban untuk pertanyaan itu semua. Semua? Iya, kan saya pakai Google Gemini. Ya, jadi tinggal tanya Google Gemini jawabannya apa. Nanti tinggal saya rangkai saja. Ini rahasianya ya. Yang kedua, berbicara ini menjadi titik awal monolog, berbicara sendiri, berdialog sendiri. Itu menjadi titik awal banyak karya-karya besar dunia. Kita tahu bahwa Shakespeare dalam drama-drama teaternya, dalam dialog-dialognya, itu sangat mengagumkan. Dan itu dia dapatkan dalam kesendirian. Dia mengarang, dia mengelola pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam batinnya. Kemudian dia tumpahkan dalam sebuah karya, drama, naskah yang bisa dipublish, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kita juga kenal Walt Disney. Siapa yang nggak kenal? Pencipta kartun Mickey Mouse. Kita tahu bahwa dia sudah didiagnosa kena delusi. Dia berbicara dengan tikus ya. Dia berbicara sendiri. Dan pada akhirnya monolog yang dia alami, dia tuangkan dalam sebuah tulisan, dalam gambar, jadilah kartun Mickey Mouse. Dan anak-anak kita atau bahkan kita, generasi yang sekarang usianya 30 tahun, itu menikmati kartun-kartun Donald Bebek, Mickey Mouse, dan semacam itu. Selanjutnya siapa? J.K. Rowling. Siapa yang nggak kenal penulis Harry Potter? Awalnya beliau juga stres, beliau sempat jadi gelandangan juga, dan pada akhirnya sering melakukan monolog, ngobrol sendiri, yang pada akhirnya dituangkan ke dalam novel. Jadilah masterpiece Harry Potter dengan novel yang tebal-tebal itu. Itu mengapa orang seringkali dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menghilangkan tekanan dalam pikirannya, menghilangkan beban dalam batinnya,
mereka harus melakukan monolog, mereka harus melakukan pembicaraan sendiri, tanda kutip ya, selama masih dengan rasionalitas yang dia miliki. Dan bisa jadi itu akan menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang ketiga, yang terakhir, monolog atau berdialog dengan diri sendiri ini akan menjaga kesehatan organ dalam diri kita. Mungkin itu salah satu alasan kenapa sih orang-orang gila di pinggir jalan sana, walaupun makan dari sampah, walaupun mereka kedinginan, nggak pakai baju, tapi mereka organ dalamnya sehat, atau tidak ada yang muntah darah, tidak ada yang kena TBC dan sebagainya. Mungkin ya, mungkin. Kan saya belum pernah riset tentang organ dalam orang-orang gila di pinggir jalan. Saya baru riset kenapa orang gila di pinggir jalan itu suka melakukan monolog, melakukan dialog sendiri, atau bahkan menggerakkan tangan. Itu seperti ketika saya seperti ini ngobrol. Mungkin ya, ini adalah level rendah dari apa yang mereka alami. Dan yang mereka alami adalah level tertinggi ketika benar-benar mereka tidak menemukan solusi dan rasionalitasnya lenyap. Sekali lagi, monolog atau berdialog sendiri ini penting. Selain bisa menciptakan karya-karya, ini juga menjaga kesehatan organ dalam.